Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan dua hal ya. Yang pertama tentang pengancaman. Nah, kita sering mendengar pengancaman, diancam atau ancaman lah. Itu akan kita jelaskan perbuatan apa yang masuk di dalam pengancaman di KUHP kita atau di Undang-Undang ITE ya. Yang kedua tentang diduga. Kita seringkali mengatakan tentang seseorang atau menuduhkan kepada seseorang dengan awal diduga. Kita merasa kalau kita sebut diduga itu sudah boleh gitu ya. Contohnya diduga si Anu mencuri gitu. Kita merasa boleh mengatakan begitu. Kan saya cuma mengatakan diduga, apa salahnya? Jadi dua hal inilah yang akan kita bahas rekan-rekan supaya kita tahu ya kan. Supaya kita paham sehingga tidak salah berbuat. Banyak di antara kita ini karena ketidaktahuannya sehingga dia tersangkut perkara. Saya sering mengatakan teman-teman ya, kita bisa saja menjadi tersangka bukan karena kita salah, tapi karena kita berada pada waktu dan tempat yang salah. Itulah salah satu penyebabnya karena ketidaktahuan tadi. Nah, sekarang saya ingin membahas yang pertama tentang pengancaman. Perbuatan apa sih yang bisa dimasukkan pasal pengancaman ini, teman-teman? Jadi di pengancaman ini ada dua hal yang bisa kita masukkan pengancaman. Satu, mengancam orang lain untuk memberikan satu benda. Mengancam orang lain untuk menghapuskan hutang atau untuk berhutang. Ya. Nah, yang satu lagi mengancam orang lain untuk berbuat sesuatu atau mengancam orang lain untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, pengancamannya itu jenisnya apa? Nah, yang pertama adalah diatur di pasal 368 ayat 1, rekan-rekan. Saya bacakan dulu ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, seluruhnya, sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang. Jadi kalau kita mengancam orang lain ya, baik dengan kekerasan ataupun hanya nakut-nakuti dengan ancaman kekerasan untuk orang itu memberikan barang atau untuk orang itu menghapuskan hutang kita, kenalah dia pasal 368 ayat 1. Atau ini biasa disebut juga dengan pemerasan, teman-teman. Misalnya debt collector nih mengancam dia dengan kekerasan untuk menyerahkan mobil kredit, kereta kredit atau motor kredit Anda. Itu masuk dia pasal 368 ya. Paham teman-teman ya? Ancaman kekerasan. Ada ancaman kekerasan di sana untuk orang itu memberikan barang. Itu pemerasan. Masuklah dia pasal 368. Lalu di pasal 369-nya ancamannya bukan kekerasan, tapi di sana ancaman untuk membongkar rahasia atau untuk mencemarkan nama baik orang ya. Kalau kamu tidak memberikan barang kepada saya, memberikan uang atau ini, saya akan membongkar rahasiamu misalnya kan. Saya akan mencemarkan nama baikmu misalnya.
itu masuk dia pasal 369. Ingat, kalau dia pasal 368, ancamannya itu berupa kekerasan, ya. Ada kekerasan di sana atau ancamannya saja. Kalau 369, ancamannya itu bukan kekerasan tapi mempermalukan, ya. Misalnya membuka rahasia dan mencemarkan nama baik. Itu dia kekerasan yang pertama, teman-teman. Sekarang kita cek lagi kekerasan yang kedua, ya. Bentar, kita buka lagi pasalnya nih. Mana tadi? Sebentar teman-teman ya. Sabar. Saya kan saking banyaknya pasal-pasal itu pun saya pun jadi ini juga kan. Apa namanya, lupa atau enggak hafal saya itu. Sebentar ya. Lalu ancaman yang ketiga itu diatur di pasal 335 ya, ayat 1. Bunyinya begini: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan. Itu dia di pasal 335 itu. Jadi kalau di pasal 335 ini ancamannya itu dengan kekerasan juga, melakukan dengan ancaman kekerasan juga ya, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu. Contohnya, ayo kamu berhenti mengerjakan itu, bangunan itu, kalau tidak saya akan pukul misalnya. Itu dia masuk pasal 335. Ada ancaman kekerasannya. Ya kan rekan-rekan. Jadi ada dua hal ini ya. Ancaman ini ada dua hal ya. Satu, ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan ya. Yang kedua, ancaman mempermalukan. Ya kan, atau membongkar rahasia orang. Itulah dia dimaksud dengan ancaman, pengancaman ini. Ada dua dia hal di situ. Dia bisa mengancam dengan kekerasan, atau yang satu lagi dia mengancam akan mempermalukan, membongkar rahasia. Itu masuk dia pengancaman. Pasalnya tadi 368 kalau ada kekerasannya untuk menyerahkan barang, 369 dengan ancaman mempermalukan agar menyerahkan barang, dan pasal 335 mengancam dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu dia teman-teman. Lalu ada undang-undang ITE yang mengatur juga tentang hal ini ya. Kita bacakan pasalnya ya. Mana dia pasalnya nih? Pasal 29 Undang-undang ITE. Mana tadi? Bentar teman-teman ya. Pasal 29. Nah, pasal 29 Undang-undang ITE. Bunyinya begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini maksudnya melalui medsos ya. Kalau kita mengancam orang melalui medsos, kenalah kita pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancamannya 4 tahun. Tapi ingat, ini ancamannya harus ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan kekerasan. Dalam hal ini menakut-nakuti dia meskipun tidak dilakukan, hanya menakut-nakuti, tapi dengan kekerasannya masuk dia pasal 29 Undang-Undang ITE ini teman-teman. Jadi intinya ada dua hal di sana kalau kita berbicara apakah masuk unsur pengancaman atau tidak. Ada kekerasannya, ancaman kekerasan. Kita sudah tahu kalau kekerasan, saya bunuh kamu, saya pukul kamu. Itu dia ancamannya. Atau
Ancaman yang kedua tadi, mempermalukan, akan saya bongkar rahasiamu. Tentunya ada satu rahasia yang diketahui, kalau dibongkar dia malu gitu ya. Itu masuk juga pengancaman. Tapi lihat pengancamannya untuk apa? Apakah untuk menyerahkan barang atau untuk tidak melakukan sesuatu, nakut-nakuti gitu dia. Ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya saya mengancam Anda, saya akan penjarakan kamu, saya akan masukkan, saya akan laporkan ke polisi misalnya. Itu bukan pengancaman teman-teman ya. Saya akan meninggalkan kamu kalau kamu tidak menuruti saya misalnya. Itu bukan pengancaman. Ya, jadi tidak semua hal-hal yang berseliweran di medsos ini pengancaman. Lihat tadi, ada kekerasannya kah? Atau ancamannya kah ada untuk membongkar rahasia? Itu dia. Jadi kalau misalnya kamu akan saya laporkan ke polisi, nah itu bukan ancaman. Atau kalau kamu berbuat begini, kamu akan dihukum misalnya. Itu bukan ancaman. Memang benar kalau kita berbuat salah kan kita akan dihukum. Kita akan dilaporkan ke polisi gitu ya. Paham teman-teman ya? Jadi kita sekarang sudah tahu apa yang disebut dengan pengancaman itu. Harus ada kekerasannya di situ, ancaman kekerasan. Atau setidaknya dia mengancam untuk mempermalukan kita karena dia tahu rahasia kita. Itu masuk dia pasal yang tadi. Ya, paham ya teman-teman ya? Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang yang kedua tadi, diduga. Seringkali kita mengatakan menduduhkan seseorang, tapi kita dahului dengan kata-kata diduga. Misalnya, saya menduga si A mencuri. Nah, kita merasa kita udah benar, tidak akan terjerat hukum. Kan diduga gitu. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalau Anda mengatakan seseorang, saya menduga si X itu pencuri, lalu Anda sebarkan ya, sehingga orang lain tahu, Anda kena pencemaran nama baik. Tapi bang, kan saya bilang menduga. Iya, meskipun Anda bilang menduga gitu, Anda punya hak apa menduga orang? Yang menduga itu penyidik ya, tersangka. Penyidik kalau memeriksa orang, melakukan proses hukum terhadap seseorang itu, dia menyebutnya tersangka ya kan, atau sama juga dengan terduga kan, penyidik. Tapi kalau kita bukan penyidik, nggak bisa kita mengatakan menduga orang. Kita nggak punya wewenang untuk menduga orang. Ini hal-hal yang sering kita abaikan. Kalau ada kata-kata diduga, kita berasa kita boleh mengatakannya. Tidak boleh teman-teman. Diduga si Anu mencuri, diduga si Anu berzina gitu. Meskipun Anda tulis ada diduga gitu, Anda akan tetap kena pasal pencemaran nama baik apabila hal itu Anda sebarkan. Ingat omongan saya, jangan sampai nanti Anda lakukan ini, tahu-tahu orang mengadu, Anda masuk. Pak, tapi saya kan bilang diduga. Anda gak punya hak untuk menduga orang. Penyidik tuh, itu baru dia memeriksa orang tersangka katanya kan. Udah proses hukum. Kecuali sudah dalam tahap proses hukum, yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka oleh penyidik, baru Anda boleh mengatakan si A itu diduga, karena memang sudah diduga oleh penyidik gitu ya. Hati-hati temannya, jangan sekali-sekali menyebarkan fitnah walaupun dengan awalannya diduga ya. Jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita coba cari pertanyaan-pertanyaan, barangkali ada yang belum pernah kita bahas. Mana dia? Ini Haikal Asraf. Kalau misalnya langsung bilang si EP penipu dengan bukti-bukti chat, transparan dan saksi, apa termasuk pencemaran baik? Ya, meskipun orang itu pencuri, kalau Anda sebarkan si Anu pencuri, si Anu begini, Anda kena pencemaran nama baik. Kenapa?
belum ada putusan pengadilan dia dinyatakan pencuri. Ingat teman-teman, kita punya asas praduga tak bersalah ya. Selama hakim belum memutuskan orang itu bersalah, berarti dia belum bersalah. Kalau Anda bilang dia pencuri sementara belum ada putusan hakim, Anda bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Seperti di video yang lalu saya bilang, jangan kita viralkan hutang orang. Oh, si Anu punya hutang, si Anu punya hutang, diviralkan. Anda kena pencemaran nama baik ya. Kenapa? Karena belum ada putusan hakim yang menyatakan dia itu penipu, belum mengatakan dia itu berbuat kejahatan. Hai kali penipu ini juga ada mengancam akan menghilangkan nyawa saya. Nah, kalau ada ancaman kekerasan begini, Haikal, laporkan. Kalau dia melalui media elektronik, kena dia pasal 29 tadi, Undang-Undang ITE ya. Ulan Tuha, kalau ancaman lewat sosial media gimana bang? Tadi udah kita bahas. Kalau ancaman disampaikan melalui orang lain, tidak langsung masuk nggak bang? Sekarang disampaikan melalui orang lain ini, si orang lain ini mau nggak jadi saksi, ya kan? Dan sampai nggak ke Anda ancamannya. Kalau disampaikan melalui orang lain dan itu memang nyampe ke Anda, bisa. Jadi orang lain itu jadi saksi bahwa Anda memang diancam gitu ya. Ruby, kalau diancam santet gimana bang? Nah, ini santet belum ada hukumnya Ruby ya. Belum bisa dibuktikan santet menyantet itu. Fandi Nasution, membuka atau melaporkan fakta kriminal itu bukan ancaman, bahkan harus segera dilakukan. Maksudnya apa nih? Flores Channel, ada macam-macam delik aduan dalam hukum pidana. Ada delik culpa, delik biasa, delik aduan dan lain. Kalau delik aduannya hanya dapat diproses, ya betul itu. Awal Jogang, kalau wartawan menulis berita memakai delik diduga, bagaimana? Itu kan media. Kalau wartawan media itu ada, mereka punya kode etik jurnalistik namanya. Itulah yang saya katakan tanpa hak. Kita tidak berhak menyampaikan berita. Yang berhak menyampaikan berita adalah media, ya. Dan mereka punya undang-undang jurnalistik. Kalau mereka beritanya salah, kita punya hak jawab teman-teman. Tidak langsung serta-merta mereka bisa dipidana. Ada hak jawab. Nanti mereka meralat. Kalau kita keberatan dengan berita itu, kita bisa sampaikan hak jawab kita dan mereka wajib meralatnya. Itulah dia bedanya dengan masyarakat biasa dan pers teman-teman ya. Kalau diancam ingin dibunuh bagaimana bang? Iya itu pengancaman namanya. Ada ancaman kekerasan tadi. Arif, kalau instansi melanggar aturan yang menyulitkan masyarakat bagaimana hukumnya? Melanggar aturannya seperti apa ya kan? Harus jelas dia. Kalau hukum itu harus jelas. Perbuatannya apa? Itu harus jelas dia. Candeso, bulan Agustus kemarin aku dilaporkan tapi pihak polisi hanya menghubungi 1 kali. Lalu sampai saat ini kenapa nggak ada informasi? Apakah pulang dari luar negeri dulu baru diproses kembali? Kasusnya apa Candeso? Nanti hubungi saya di chat WA aja ya. Penyidik boleh menduga tapi tidak boleh menyimpulkan orang salah atau tidak. Benar, yang salah itu menentukan salah tidaknya hakim nanti. George Kana, kalau dalam penyidikan polisi melakukan pengancaman lewat kata-kata itu bagaimana? Pengancamannya apa? Ingat ya teman-teman, pengancaman di sini harus ada kekerasannya, ancaman kekerasannya. Kalau ngancamnya saya penjarakan kau katanya, bagaimana itu penjarakan? Kan yang menjarakan itu ya pengadilan lah, hakim. Ingat, ancaman itu harus ada kekerasan di sana, ancaman kekerasan. Jadi kalau ancamannya tidak ada kekerasannya nggak bisa. Atau ancaman mempermalukan ya, membuka rahasia gitu.
George Kana, di kepolisian adakah alat dalam penyidikan yang bisa membaca pikiran orang dari jauh-jauh? Tidak ada lah. Itu kan enggak, hukum itu harus jelas fakta dia. Fismania, kalau diancam lewat medsos perlu saksi nggak bang? Ya perlu. Chatnya kalau misalnya lewat diancam lewat medsos, misalnya lewat Facebook, di screenshot dia. Kalau lewat WA di screenshot, gitu dia, ada buktinya ya. Arif Sulaiman, mutasi kendaraan di Samsat mewajibkan menyertakan KTP pemilik lama. Nggak ada aturannya itu. Ya Arif ya, untuk mutasi itu sekalian Anda cabut berkas dan sekalian balik nama. Untuk cabut berkas itu tidak diperlukan KTP pemilik lama, tapi KTP yang sekarang dia. Karena nanti Anda kan pasti kalau mutasi dia nanti pastikan balik nama. Nggak mungkin Anda mutasikan ke tempat lain nggak balik nama, karena STNK itu harus sesuai dengan KTP pemilik dia. Alamatnya di mana ya, balikkan ke alamat Anda, pasti dia balik nama kan, nggak perlu KTP pemilik lama. Ulan Tuba, perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, disuruh kirim-kirim foto bugil gimana tuh bang? Laporkan itu masuk kena dia undang-undang perlindungan anak, undang-undang pornografi, banyak lah itu. Asalabi, apakah melaporkan ancaman lewat Facebook ada biaya di kantor polisi? Di kantor polisi itu nggak ada biaya teman-teman ya. Kalau Anda ke kantor polisi, yang ada biaya adalah hanya membuat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu ada biayanya 30.000. Dan itu bukan buat polisi, buat negara itu, pemasukan negara itu ya. Yang lain nggak ada, atau bikin SIM misalnya. Tapi selain itu tidak ada, gratis. Kalau dalam penyidikan, proses hukum itu gratis. Andreo, malam bang, debt kolektor pinjol mengancam saya mau patahkan tangan. Nah itu ancaman kekerasan, laporkan kalau ada ancaman kekerasannya. Bang, kalau ancaman lewat telepon, katanya akan kuhancurkan kau. Kuhancurkan maksudnya gimana nih? Apa yang Anda tangkap dengan kuhancurkan itu? Anda yang tahu sendiri kan. Kuhancurkan ini bisa misalnya membuka rahasia misalnya. Kalau maksudnya kuhancurkan ini untuk membuka rahasia Anda, biasanya kan ada percakapan sebelumnya. Itu bisa. Coba kalau ini mengganggu Anda ya Rizwannya, coba koordinasikan dengan Polsek. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau Anda ingin bertanya lebih jauh, bisa langsung chat ke WA saya 0812 60 70 808 ya teman-teman ya. Tapi saya mohon karena ini banyak yang ngechat, harap maklum terlambat membalas atau ngantri ya. Tapi silahkan hubungi saya di chat WA itu, dan gratis. Sekalian kita silaturahmi. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah, hati-hati ya kan bermain medsos. Anda bisa kena pasal pencemaran nama baik, Anda bisa kena pasal pengancaman dan lain sebagainya. Tonton channel Bang Benny, sudah banyak kita bahas tentang hal itu. Jadi tidak ada salahnya Anda sekali-sekali sambil tidur-tiduran dengarkan video Bang Benny. Nggak usah ditonton, didengarkan aja, nggak usah lihat orangnya, didengarkan aja pun ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuah-juah kita kerina.